Halo, selamat malam pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Berbahagia sekali pada malam hari ini saya Febri Nugraheni masih dapat menjumpai Anda di rumah dalam kondisi yang sehat dan juga berbahagia tentunya. Baik, pada kali ini ya episode Manajemen hari ini kita masih bisa bertemu ya di episode malam hari ini dalam Manage Your Mind. Saya sudah memiliki tema yang sungguh luar biasa yang nantinya akan kita bahas ya. Untuk tema Manage Your Mind pada malam hari ini ada kebinekaan dan toleransi kehidupan beragama atau pluralisme. Nah, untuk tema kita pada Manage Your Mind malam hari ini adalah kebinekaan dan toleransi kehidupan beragama atau pluralisme yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian narasumber yang saya sudah datangkan pada malam hari ini juga tentunya sungguh luar biasa juga begitu. Yang nantinya beliau ini akan memberikan kita wawasan seputar kebinekaan dan toleransi kehidupan beragama atau pluralisme. Jadi untuk itu langsung saja saya perkenalkan narasumber kita pada episode Manage Your Mind malam hari ini, yaitu bersama dengan Bapak Sutomo Adi Wijoyo. Selamat malam Bapak Sutomo. Selamat malam. Nah, sebelum nanti Bapak Sutomo menyapa pemirsa Dhamma TV lebih lanjut, mohon izin Bapak saya sedikit sampaikan CV dari Bapak Sutomo Adi Wijoyo ini. Beliau saat ini tergabung di FKUB Kabupaten Malang sebagai wakil ketua di agama Hindu begitu ya Bapak ya. Dan kemudian Bapak Sutomo Adi Wijoyo ini juga sudah beberapa kali muncul di manajemen ya Pak ya. Jadi Bapak ini sudah sering muncul di manajemen dan memberikan kita ilmu-ilmu baru, wawasan-wawasan baru setiap episode manajemen. Dan untuk selanjutnya saya persilahkan untuk Bapak Sutomo menyapa pemirsa Dhamma TV terlebih dahulu. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Mbak Weni. Mbak Heni, ya. Selamat malam pemirsa Dhamma TV di mana berada. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Winten Jen, Om Swastiastu. Semoga Sang Hyang Widiwasa selalu memberikan waranugraha, memberikan perlindungan, kesehatan kepada kita semua. Begitu Mbak Heni. Bapak, ya. Terima kasih atas ucapan yang tadi Bapak sampaikan, ucapan selamat datang begitu ya Bapak, yang mau nyapa pemirsa Dhamma TV di rumah begitu. Baik Bapak, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa untuk tema kita pada manajemen malam hari ini adalah kebinekaan dan toleransi kehidupan beragama. Berbicara mengenai kebinekaan dan toleransi tentunya tidak bisa dipisahkan dari agama begitu ya Bapak. Betul, ya. Karena kebinekaan Bhinneka Tunggal Ika, kita dilahirkan di negara Indonesia yang memiliki keragaman agama, keragaman budaya, suku dan lain sebagainya. Kemudian mengenai kebinekaan dan toleransi, menurut Bapak Sutomo sendiri di mata jenengan begitu, mengenai kebinekaan dan toleransi seperti apa Bapak? Baik, pemirsa Dhamma TV di mana berada. Jadi kita tentunya merasa bersyukur, merasa berterima kasih, merasa astongkara kepada Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, kepada Sang Hyang Widiwasa, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal sesuai dengan tugas dan kewajiban kita masing-masing. Nah, tentunya kehidupan kita di dunia ini yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Sang Hyang Widiwasa, ya beraneka ragam, ya berbineka. Jadi Tuhan Sang Hyang Widiwasa menciptakan alam semesta beserta isinya ini berbineka. Ya. Dan artinya supaya apa? Supaya saling mengenal, saling mengetahui. Maka diciptakanlah dunia beserta isinya ini yang
berbineka yang beragam, supaya bisa mengenal yang satu dengan yang lain, kemudian bisa berkomunikasi, diharapkan komunikasi dengan baik, dan pada akhirnya bisa bertoleransi dengan baik. Maka kebinekaan atau pluralitas yang ada ini tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya toleransi. Kalau tidak ada toleransi, ya tidak ada kebinekaan. Begitu juga kebinekaan itu bisa terjadi karena adanya toleransi. Maka ini dibilang sebagai telur yang utuh dengan isinya begitu. Ada kuningnya, ada putihnya, kemudian dibalut dengan kulitnya, ya. Ini akhirnya menjadi telur dan bisa digunakan untuk kepentingan. Artinya apa? Kebinekaan, toleransi ini kalau sudah tercipta dengan baik, ini bisa digunakan untuk apa saja. Untuk membangun Indonesia, untuk membangun apalah bagian dari tugas dan kewajiban kita masing-masing. Jangan sampai kemudian karena tidak ada toleransi, karena tidak ada kebinekaan, kemudian tujuan kita hidup di dunia ini tidak akan pernah tercapai apa yang menjadi harapan dan tujuan kita. Begitu Mbak Heni. Baik, jadi kebinekaan dan toleransi ini seperti telur utuh beserta dengan kulitnya, begitu ya Bapak ya, bisa dikatakan seperti betul, itu. Ya. Nah, kemudian berkaitan masih dengan kebinekaan dan toleransi, begitu Bapak. Di Indonesia memang kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa masih ada dari beberapa, ya mungkin segelintir orang yang belum paham mengenai toleransi. Mereka cenderung fanatik dengan apa yang dia anut, begitu Bapak. Ya, kita tidak bisa menutup kemungkinan akan hal itu ya Bapak ya. Masih ada beberapa dari mereka yang bersifat fanatik, kemudian menganggap bahwa dirinya yang paling bagus, begitu. Nah, kemudian mengenai hal ini berarti kebinekaan dan toleransi belum sepenuhnya diterapkan atau terimplementasi dengan baik di Indonesia, begitu ya Bapak. Ya, ini memang terjadi mulai dari dulu. Iya. Mulai dari dulu, maka pemerintah dengan segala upaya bagaimana untuk meminimalisir paham-paham yang masih belum bisa menerima kebinekaan, masih belum bisa menerima toleransi ini. Munculnya FKUB dengan salah satu tujuannya untuk memberikan satu pemahaman, membantu pemerintah untuk memberikan satu dasar pola pemikiran supaya ada rasa yang moderasi, begitu, moderasi beragama. Artinya apa? Supaya ya kita beragama itu kan juga penting, ya, karena itu sebagai pedoman hidup. Cuma jangan terlalu fanatik, begitu. Jadi ya jangan terlalu ke kanan-kananan, jangan terlalu ke kiri-kirian. Ya. Jadi ambil tengah-tengah, toleransi, ya. Moderasi beragama tujuannya ke sana. Maka FKUB punya satu misi, punya satu tujuan. Bagaimana upayanya membantu pemerintah dalam hal memberikan satu pemahaman, memberikan satu dasar keyakinan bahwa kita itu hidup rukun, guyub itu lebih enak daripada hidup yang selalu porak-poranda, pecah belah. Kemudian ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang di luar sana yang punya kepentingan-kepentingan. Nah, ini tugas kita. Jadi FKUB itu adalah punya satu dasar, di samping untuk memberikan satu rekomendasi pendirian rumah ibadah, juga memberikan satu pemahaman, menguatkan rasa kerukunan hidup beragama di Indonesia ini. Begitu. Jadi sungguh luar biasa visi dari FKUB, begitu ya Bapak ya. Untuk
membantu pemerintah dalam upaya pembangunan rasa toleransi, mungkin seperti itu atau bagaimana Bapak? Ya, memang begitu. Jadi FKUB ini kan terbentuk atas dasar apa ini namanya SKB, Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 9, nomor 8 tahun 2006. Ya, jadi salah satu diantaranya adalah menguatkan kerukunan hidup beragama di Indonesia. Jadi ya sebetulnya sebelum FKUB ini muncul, hidup rukun umat beragama di Indonesia ini sudah terjadi. Hidup guyub itu sudah terjadi. Tetapi kemudian pemerintah akan lebih menguatkan. Jadi melalui lembaga atau organisasi FKUB ini yang dinaungi oleh pemerintah ini supaya bisa lebih kuat kerukunan yang ada selama ini. Jangan sampai kemudian kita sering terpengaruh dengan hal-hal yang negatif lah ya, yang kemudian pada akhirnya akan membuat kita sendiri yang rugi. Betul, ya. Bapak. Iya. Begitu Mbak Eni. Seperti itu. Jadi memang kehidupan tentang toleransi, tentang kebinekaan sudah ada sejak dahulu kala. Sejak dahulu kala. Ya. Bahkan kalau kita mau jujur, zaman-zaman dahulu, ya zaman-zaman kerajaan, ya zaman-zaman kerajaan, zaman Majapahit, zaman Kediri, zaman Singosari, ya mohon maaf dulu yang ada agama itu kan cuma adanya Buddha Siwa saja. Iya. Ya Buddha itu, Siwa ya Hindu itu. Betul. Ya. Itu sudah terjalin rasa kerukunan, rasa kebersamaan. Walaupun memang tidak bisa kita pungkiri, ada saja hal-hal yang untuk memecah belah itu. Iya. Mulai dari dulu memang sudah ada seperti itu. Begitu, ya. Jadi memang tidak bisa dihindari lagi akan hal itu ya Bapak ya. Sini dunia yang jadi ngono itu. Jadi ono bener, ono ora bener. Ya, begitu Mbak ini. Jadi itu adalah mengenai kebinekaan dan toleransi. Jadi memang untuk toleransi, untuk kebinekaan sudah ada sejak zaman dahulu begitu, tetapi saat ini ya kita harus pandai-pandai untuk bisa menguatkan lagi rasa toleransi yang ada di dalam diri kita dan juga berada di sekitar kita, seperti itu. Nah, baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai kebinekaan dan toleransi kehidupan beragama. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Kita masih dengan Bapak Sutomo Adiwijoyo dan juga masih dengan tema kebinekaan dan toleransi kehidupan beragama. Ini nampaknya untuk tema kita pada malam hari ini sedikit berat ya Bapak ya, karena berbicara mengenai kebinekaan dan toleransi apabila terus diulik nanti akan menjadi panjang lebar sekali ini Bapak. Karena kalau misalnya di dunia pendidikan, kebinekaan dan toleransi kan sudah ditanamkan sejak mulai dia kalau di dunia pendidikan formal dari SD begitu ya Bapak ya. Sampai dia nanti mungkin berkuliah masih tetap ada pendidikan Pancasila begitu. Tapi pada kenyataannya sudah diterapkan dan orang yang mengimplementasikan masih kurang sekali. Mungkin kalau tidak ada bantuan dari FKUB ya toleransi dan kebinekaan ini hanya wacana pemerintah begitu ya Bapak kalau dilihat saat ini begitu. Ya, betul. Memang ini adalah tugas kita bersama sebetulnya. Ya. Jadi dalam hal ini mohon maaf bukan berarti FKUB ini sebagai ujung tombak itu tidak semata-mata demikian. Tetapi pada intinya adalah kita harus bersama-sama bersinergi. Bagaimana upaya kita untuk memberikan satu pemahaman, memberikan satu kesadaran kepada semua lapisan masyarakat. Jadi intinya di sini sebetulnya itu tidak memandang agama. Ya.
Jangan kemudian kita berkacamata pada salah satu agama saja. Karena kerukunan ini bisa terjadi karena melalui budaya, melalui hal-hal yang sifatnya positif. Jadi tidak hanya salah satu agama saja yang mendominasi. Semua berperan. Jadi semua punya satu tujuan, ya. Punya satu kewajiban untuk memberikan satu kesadaran melalui jamaahnya masing-masing. Jadi melalui sahabat kita Muslim, Buddha, Hindu, Konghucu, Kristen dan Katolik sama-sama untuk memberikan satu pemahaman, kesadaran betapa pentingnya hidup rukun, hidup bertoleransi dan menerima kebinekaan, ya, menerima pluralisme ini. Ya, ini penting sekali. Karena tidak bisa kita itu hidup sendiri, hidup satu golongan saja, hidup satu kelompok saja. Ini tidak mungkin terjadi. Begitu Mbak ini. Kemudian mengenai kebinekaan dan toleransi, begitu Bapak. Saya mungkin agak sedikit mengambil dari agama Hindu, begitu ya Bapak ya. Agama Hindu adalah agama bisa dikatakan yang paling tua, begitu Pak. Untuk di Indonesia sendiri, sebelum ada agama-agama yang lain, agama Hindu sudah muncul, begitu. Nah, kemudian untuk arti kebinekaan dan toleransi, tentunya agama Hindu sudah lebih menerapkan hal itu karena sudah muncul terlebih dahulu. Nah, kemudian bagaimana umat Hindu ini memandang suatu toleransi, begitu, selaku mungkin Bapak bisa dikatakan sebagai pemuka agama Hindu, tentunya sudah lebih tahu bagaimana umat-umat agama Hindu di sekitar tempat tinggalnya Bapak Sutomo itu memandang suatu toleransi, begitu. Ya, jadi menurut konsep Hindu, toleransi atau kebinekaan ini adalah satu hal yang sangat perlu untuk dilakukan. Betul. Ya. Maka di dalam konsep Hindu ada beberapa maksud, beberapa tujuan mengapa hal ini supaya dilakukan, supaya hidup yang indah, hidup yang harmonis, hidup yang berdampingan ini bisa terjadi. Betul. Ya. Kalau ini tidak dilakukan, kalau ini tidak dilaksanakan tentunya dengan rasa ketulusan, ya, maka tidak mungkin akan terjadi satu keharmonisan, tidak mungkin terjadi di dalam kehidupan lingkungan ini akan merasa tenang, merasa damai. Kalau toh ini rasa toleransi, rasa kebersamaan, rasa kebinekaan ini tidak kita wujudkan. Betul. Untuk itu di dalam konsep Hindu, hidup rukun, hidup berdampingan, hidup kebersamaan ini selalu diutamakan. Ya. Betul. Maka hal-hal yang dulu pernah dilakukan oleh nenek-nenek moyang kita, ya, pada zaman-zaman kejayaan Hindu, kejayaan Buddha zaman dulu, ini sudah menjadi tolak ukur. Dan kemudian tentunya kami-kami ini yang harus mewarisi, begitu. Untuk itu tidak ada alasan bahwa orang Hindu tidak melakukan hal-hal yang sifatnya toleransi untuk mencapai satu kebersamaan, dan pada akhirnya kebahagiaan itu bisa kita rasakan kalau kita bisa hidup berdampingan. Begitu. Betul. Jadi memang untuk toleransi begitu di dalam agama Hindu tidak jauh berbeda mungkin ya Bapak ya dengan yang lainnya, begitu. Tidak ada beda. Tidak ada beda, betul. Tidak ada beda karena yang namanya agama tentunya menginginkan kedamaian, betul, menginginkan kesejahteraan dimanapun berada, betul, begitu. Nah, begini Bapak, tentunya di dalam suatu negara kita berbicara mengenai toleransi kan karena ada perbedaan, begitu Bapak, maka tercipta adanya toleransi. Nah, kemudian bagaimana pandangan Hindu dengan adanya perbedaan dan cara peribadatan serta upacara keagamaan di kalangan umat Hindu sendiri, seperti itu? Ya,
Jadi kalau Hindu itu memandang di dalam konsep agama itu kan ada dasarnya. Jadi di sana ada upakara, ada etika, ada tatwa begitu. Jadi kalau namanya upacara satu agama di Hindu itu ya disesuaikan dengan Desa Kalapatra. Artinya tidak harus seperti yang di sini begitu. Maaf ya, di Indonesia itu Hindu yang mayoritas di Bali. Betul, ya. di Bali. Tetapi kemudian di luar Bali juga tidak sedikit orang yang beragama Hindu. Betul. Ya. Okay. Tetapi kemudian untuk upacara-upacara yang dilakukan sesuai dengan Desa Kalapatranya tidak harus seperti di Bali. Ya. Jadi seperti di Bali, kalau semuanya mengikuti adat budaya Bali, ya dianggap berarti Hindu itu seperti identik dengan Bali saja. Bali saja, betul. Padahal kita yang di luar Bali juga banyak yang beragama Hindu. Maka kemudian lakukanlah upacara itu sesuai dengan Desa Kalapatra, sesuai dengan adat budaya di daerah masing-masing begitu. Berarti jika ada perbedaan tidak seperti yang ada di Bali begitu tidak menjadi masalah. Tidak jadi masalah. Jadi tidak jadi masalah. Contoh sekarang, kalau upacara hari raya, satu misal memperingati hari raya Nyepi begitu. Kalau di Bali kan karena mayoritas kemudian pemerintah daerahnya sudah memahami, ya semua aktivitas di sana dimatikan, betul, dinonaktifkan, dinonaktifkan sampai Bandara Ngurah Rai pun juga ditutup, libur begitu. Tetapi kemudian bagaimana dengan yang lain? Kan tidak seperti itu. Jadi silakan melakukan perayaan Nyepi, tapi sesuaikan dengan wilayah dan daerah kita masing-masing. Jadi kalau di Hindu di luar Bali ya tidak harus mematikan lampu semuanya. Oh begitu. Iya, kan tidak harus apa itu namanya sampai kemudian bergelap-gelapan begitu. Jadi makna daripada Nyepi itu sendiri yang harus dipahami. Betul. Begitu. Itu salah satu contoh lah. Berarti tidak harus mungkin mematikan lampu seperti di Bali. Kemudian tidak ada, kalau saya lihat di Bali kan betul-betul tidak ada aktivitas manusia begitu. Jadi tidak harus seperti itu. Iya. Dan tidak ada istilahnya keharusan. Harus seperti ini, tidak. Karena Hindu itu kan mengutamakan adalah kebijakan. Iya. Jadi rasa satwika yang ada dalam pola pikir kita ini yang harus diutamakan. Betul. Ya. Jadi itu adalah mengenai sedikit peribadatan dalam agama Hindu begitu ya Bapak ya. Walaupun ada perbedaan tapi tidak mengurangi esensi dari hari raya yang sedang dirayakan. Misalnya hari raya Nyepi, kemudian Galungan dan lain sebagainya. Begitu. Nah baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai kebinekaan dan toleransi kehidupan beragama. Jadi Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Kita masih dengan tema kebinekaan dan toleransi kehidupan beragama. Tadi di awal Bapak Sutomo sudah menjelaskan mengenai apa itu kebinekaan, kemudian apa itu toleransi, kemudian bagaimana umat Hindu memandang suatu toleransi, begitu. Kemudian tadi saya sudah bertanya mengenai peribadatan di dalam agama Hindu yang kemungkinan ada sedikit perbedaan dari wilayah-wilayah masing-masing begitu. Yang terpenting dari Bapak Sutomo tadi sampaikan adalah tidak mengurangi esensi dari suatu perayaan tersebut ya. Mungkin kalau di Bali untuk hari raya agama Hindu memang betul-betul masih sangat kental karena di sana mayoritas begitu ya Bapak ya. Berbeda dengan mungkin yang di luar Bali karena minoritas, jadi semuanya disesuaikan dengan adat dan tradisi masing-masing wilayah. Betul. Begitu. Iya, betul itu. Kurang lebih seperti itu nggih Bapak nggih.
Kemudian mengenai masih dengan toleransi begitu Bapak, masih dengan peribadatan juga begitu, khususnya di wilayah Kabupaten Malang sendiri begitu Bapak. Saya memiliki teman yang tidak sedikit begitu yang mereka beragama Hindu, beberapa teman saya memang beragama Hindu. Kemudian dalam situasi mereka sedang hari raya begitu, mereka bagaimana ya bisa dikatakan, mereka merayakan tetapi dengan tetap memasukkan unsur-unsur dari Bali ke wilayah mereka begitu Bapak. Nah, dari mengadopsi beberapa tradisi yang ada di Bali kemudian mereka adopsi untuk dirayakan di Jawa begitu. Apakah untuk hal itu tidak menjadi masalah Bapak? Tidak jadi masalah. Ya memang begini Mbak Heni, Hindu itu kan sanatana dharma. Sanatana dharma. Iya, artinya kebenaran itu yang penting harus menjadi dasar utama kita melakukan aktivitas begitu. Baik itu aktivitas kesehari-harian ataupun aktivitas untuk melaksanakan atau merayakan hari raya itu sendiri. Ya. Jadi kalau ada hal-hal yang dari Bali kemudian dibawa ke sini, seperti mungkin memang itu bagian dari seni dan keindahan. Iya. Jadi di Hindu itu mohon maaf pada namanya Satyam Siwam Sundaram. Satyam Siwam Sundaram. Ya. Jadi Satyam itu adalah kejujuran. Jujur, dia kepatuh begitu. Nah, kalau dia memang punya satu niat untuk menghadap kepada Sang Hyang Widi, kepada Tuhan, ya rasa kepatuhannya harus tulus gitu. Satyam Siwam, Siwam itu adalah kesucian. Jadi intinya begitu dia melakukan hal-hal yang sifatnya untuk ritual, ya tentu harus suci gitu, tidak boleh sembarangan. Maka kadang-kadang ada yang mengambil atribut-atribut dari Bali ya, begitu. Dan akhirnya adalah Sundaram itu keindahan. Jadi artinya dengan kita melakukan bakti kepada Sang Hyang Widi didasari dengan ketulusan dan kemudian keindahan supaya tetap bisa kita rangkul gitu. Begitu Mbak Eni. Begitu ya, jadi memang tidak apa-apa untuk mengadopsi beberapa tradisi yang ada di Bali. Betul, ya. Dan itu memang merupakan bagian pokok-pokok inti begitu. Satu misal kita, kalau di Bali kan ada ogoh-ogoh begitu ya. Kenapa di Malang kok juga ada ogoh-ogoh? Inti sari dari makna ogoh-ogoh itu sendiri yang diambil. Nah, maka kemudian itu sebaiknya dilakukan di mana saja, gitu. Jadi tidak harus di Bali saja yang melaksanakan, tetapi itu memang inti pokok dari filosofinya yang diambil. Iya, gitu. dan saya rasa untuk ogoh-ogoh juga tidak hanya agama Hindu, ada beberapa orang dari agama lain yang menggunakan ogoh-ogoh sebagai mungkin apa namanya Bapak? Apa tuh kalau di Jawa Bapak, saya lupa namanya apa Pak? Ya mungkin karena menolak bala atau apa seperti itu kadang. Kemarin saja saya juga tahu bahwa di daerah lain itu ada acara bersih desa itu, dia juga bikin ogoh-ogoh. Iya, saya juga kadang seperti itu loh. Ini kan bukan agama Hindu, apakah boleh seperti itu? Apakah itu salah satu bentuk toleransi atau bagaimana itu Bapak? Ya mungkin ke sana maunya. Betul. Iya, maunya ke sana. Jadi wujud toleransi, wujud kebersamaan, dan itu jelas ya yang diutamakan bukan agamanya, cuma budayanya yang diambil. Ya. Jadi dari seni keindahan itu yang diambil. Ya. Jadi Sundaramnya yang diambilnya, ya, begitu. Dan untuk agama Hindu sendiri tidak menjadi masalah ya Bapak ya. Takutnya nanti mungkin ada beberapa orang-orang yang berpikir loh itu kan punyanya agama Hindu begitu, karena kan
Ya namanya orang kan masih berpikir, ada yang berpikiran seperti itu mungkin begitu Bapak. Jadi tidak ada masalah begitu. Betul, Kemudian mengenai ajaran agama Hindu Bapak. Di beberapa ajaran agama Hindu apakah ada yang menekankan mengenai toleransi atau kebinekaan seperti itu Bapak? Ya, memang itu salah satu tujuan utama hidup di dalam satu negara yang menganut agama. Itu salah satu tujuannya adalah hidup rukun. Hidup rukun, betul. Ya, salah satu adalah hidup rukun, hidup damai, berdampingan dengan siapa saja. Ya, di dalam ajaran agama Hindu juga ada ayat-ayat yang memberikan satu penjelasan bagaimana pentingnya hidup rukun itu, gitu. Jadi seperti di Mandala Utama di sini, mohon maaf saya nyampaikan bahwa ini ada beberapa ayat di sana. Ada yang mengatakan bahwa hidup rukun itu penting sekali. Maka di dalam kitab Mandala Utama di sana dijelaskan bahwa Anyam bandura niam neti ganana lagu setasyam udara jari tanam tua masuda wayam kutum bakam. Artinya hanya orang yang tidak mengerti saja menganggap bahwa seseorang sebagai sahabat. Tetapi sejatinya semua makhluk, semua ciptaan Tuhan di dalam dunia ini adalah semuanya mitra, semua sahabat, dan itu harus diciptakan hubungan yang lebih baik. Ini dalam Mandala Utama Sloka 6 ayat nomor 72. Ini adalah bagian dari salah satu ayat di agama Hindu yang intinya adalah betapa pentingnya menganggap bahwa semua ciptaan Tuhan ini adalah semua mitra. Semua adalah sahabat dan tidak perlu dimusuhi. Ya. Ini bagian dari upaya kita untuk mengatakan bahwa pentingnya kita hidup rukun, pentingnya kita hidup berdampingan supaya suasana dunia ini menjadi indah, menjadi tenang, menjadi ayem begitu. Tapi kalau kita tidak semua yang menciptakan, tentunya tidak akan pernah terjadi kehidupan yang tenang dan bahagia itu. Begitu Mbak ini. Dari apa Bapak? Mandala Utama. Mandala Utama. Di sana dijelaskan mengenai kebinekaan atau toleransi begitu ya Bapak ya. Kemudian di beberapa daftar pertanyaan yang sudah saya buat begitu Bapak, mengenai ajaran desa, ajaran kala, kemudian ajaran patra. Nah, ini ada 3 ajaran yang mungkin berkaitan dengan toleransi begitu Bapak. Untuk ajaran desa, ajaran kala, dan ajaran patra ini sebenarnya ajaran mengenai apa di dalam agama Hindu Bapak? Yaitu yang tadi saya sampaikan bahwa desa, kala, patra. Oh, itu adalah satu begitu ya Bapak ya. Ini bisa-bisa saya kira itu dua hal yang berbeda, itu berarti bukan. Satu. Jadi desa itu adalah tempat. Kala itu adalah waktu, patra itu adalah situasi. Ya. Jadi kalau melakukan kegiatan, melakukan upacara, melakukan acara ritual itu, di mana ada tempat, di mana ada waktu, lakukan sesuai dengan tempat, situasi, dan kondisi atau waktu yang ada di wilayah itu sendiri. Jadi, jangan memaksakan kehendak, jangan kemudian tiru-tiru yang di sana, begitu. Kalau kita mau jujur, agama Hindu itu sebetulnya kan datangnya dari India. Tetapi kemudian kenapa kok tidak ada kemiripan dengan India? Nah, inilah dari
kebijakan pada zaman Kediri dulu. Pada saat Dharma Wangsa Teguh menjadi Raja Kediri, beliau memberikan satu semacam tetenger atau piteket atau semacam keputusan begitu. Keputusan, bahwa mangjawaaken biasa mata. Jadi di sana sudah tercantum prasasti begitu, mangjawaaken biasa mata. Artinya apa? Semua ajaran Hindu yang dari India itu mangjawaaken, disesuaikan dengan desa Kalapatra yang ada di Jawa ini, yang ada di Indonesia ini. Jadi tidak harus seperti yang dari India. Maka orang beragama pada saat itu ya disesuaikan. Trai wong Jawa iki lek ngadep nang ngarsaning Sang Hyang Widi ya sila timpo. Jadi sing lanang sila, sing wedok timpo, ora diwalik. Jadi sing wedok sila, sing lanang ora timpo. Kalau di India kan kalau ngadakan ritual kan sambil berdiri kemudian mutar-mutar begitu. Jadi ini kalau diterapkan dengan budaya, dengan tradisi adat ketimuran wong Jawa, ora patut gitu. Betul. Jadi memang ajaran desa Kalapatra ini sesuai dengan suatu wilayah begitu ya Bapak ya. Iya. Jadi tidak harus sama seperti yang ada di India karena memang agama Hindu berasal dari India harus sama, tidak seperti itu ya Bapak ya. Tadi Bapak katakan tidak patut begitu ya Bapak. Iya. Jadi seperti itu pemirsa ajaran desa Kalapatra di dalam agama Hindu. Nah, baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai kebinekaan dan toleransi kehidupan beragama. Jadi Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Kita masih dengan Bapak Sutomo Diwijoyo dan juga masih dengan tema kebinekaan dan toleransi kehidupan beragama. Khususnya ini kita mengambil dari segi agama Hindu sendiri begitu ya, karena Bapak Sutomo Diwijoyo ini merupakan salah satu pemuka agama Hindu yang ada di Kabupaten Malang begitu. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah belajar banyak sekali mengenai ajaran-ajaran dan beberapa ayat-ayat yang ada di dalam agama Hindu, terutama mengenai ajaran desa Kalapatra sendiri yang tadi sudah Bapak Sutomo sampaikan. Kemudian saya masih ada beberapa pertanyaan begitu Bapak mengenai kebinekaan dan toleransi khususnya dari agama Hindu begitu. Kemudian pertanyaan saya adalah Ruwabineda atau iya ya Bapak ya, Ruwabineda ya Bapak ya bacanya ya. Ajaran Ruwabineda ini ajaran atau mungkin apa begitu Bapak bisa dijelaskan, karena saya sendiri baru pertama kali mendengar dan membaca mengenai Ruwabineda ini. Jadi Ruwabineda itu yang kelihatannya berbeda tapi sejatinya satu. Ya. Ruwabineda. Jadi kelihatannya kayak berbeda tetapi sejatinya satu. Begitu. Dan sebetulnya bahasa-bahasa Ruwabineda ini kan bahasa Sangsekerta, bahasa Jawa kuno. Ya. Dan munculnya Ruwabineda ini juga pada zaman zaman Hindu, zaman Buddha dulu. Ya, jadi kenapa Hindu Buddha itu dianggap berbeda? Padahal sejatinya yang disembah, yang disujuti itu adalah satu. Maka munculnya zamannya itu Empu Panulo yang menciptakan kitab Sutasoma. Empu Panulo. Iya. Jadi dengan bahasanya dulu itu kan memberikan satu pitutur melalui bahasa Jawa kuno yang mungkin bisa saya bacakan demikian. Wi wanika datu winuwus swara Buddha wiswa bineki rakwa rinakpan kene parwanesen mangkang jiwatma kalawan siwa tatwa tunggal
Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangruwa. Jadi itu. Artinya sebetulnya sesembahan itu siapa yang mengatakan berdua antara Siwa dan Buddha? Buddha dan Siwa itu tunggal. Karena sama-sama yang disembah adalah Sang Hyang Widiwasa. Begitu. Cuma sebutannya saja orang yang bijak ya, itu mengatakan berbeda. Mulai kapan dianggap itu berbeda? Begitu artinya. Maka Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangruwa. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini sampai kemudian menjadi dasar negara kita yang dicengkram oleh burung Garuda. Itu adalah ciptaan dari Mpu Panuluh. Ya, zaman Hindu dan Buddha dulu. Jadi Ruwabineda itu adalah kelihatannya kayak Siwa dan Buddha itu berbeda, tapi sejatinya adalah tunggal. Sama-sama menciptakan kehidupan yang harmonis, yang bahagia, sama-sama yang disembah adalah Tuhan yang Maha Esa. Begitu intinya. Ya. Itu adalah Ruwabineda, mungkin terlihat berbeda tapi pada nyatanya satu, begitu ya. Betul, Bapak ya. Iya. Jadi mungkin bisa diambil contoh dari Hindu dan Siwa, Buddha dan Siwa, begitu ya Bapak. Betul, ya. Hindu dan Buddha, karena dulu memang munculnya mungkin hampir bersamaan ya Bapak ya, tidak mungkin hanya beda beberapa tahun begitu, munculnya memang bersamaan. Ya, sekarang contoh saja ya. Jadi apa ini namanya, Candi Borobudur itu dengan Candi Prambanan. Ya. Betul. Candi Borobudur itu memang candinya Buddha. Tetapi yang bikin juga orang Siwa, begitu. Betul. Jadi orang Hindu yang membuat ornamen-ornamennya. Jadi begitu juga Candi Prambanan. Terkesan bahwa itu adalah candinya Hindu, tetapi orang Buddha pun juga andil di dalamnya. Ya. Jadi inilah kata-kata Ruwabineda itu. Jadi kelihatannya kayak orang dua, tapi sejatinya satu. Begitu. Jadi akhirnya menjadi kuat, menjadi kukuh. Nah, karena rasa persatuan itu. Jadi ini artinya yang harus diambil satu pengertian untuk zaman-zaman yang sekarang ini. Kita percuma memandang kita itu yang merasa bahwa ini tidak sama ini berbeda ini. Jadi percuma kita memandang seperti itu. Jadi perbedaan itu memang harus tetap kita syukuri, ya. Jadi kebinekaan itu memang tetap harus kita lestarikan, tetapi sejatinya adalah ini demi untuk memupuk rasa kesatuan. Betul. Jadi bineka, berbineka, berbeda-beda. Ya. Jadi contoh sekarang kalau kita melihat di taman itu ya, di sana ada bunga-bunga yang berbeda-beda warna. Ya. Coba kalau di taman itu warna bunganya cuma merah, atau putih saja, atau biru saja, ini kan tidak indah, ya. Iya, Bapak. Maka biarkan itu ada warna merah, hijau, kuning, biru dan seterusnya. Berbeda-beda itu akhirnya menjadi satu keindahan. Ya. Betul. Jadi ini artinya dari juga Ruwabineda itu. Jadi berbeda, tetapi intinya adalah untuk satu kebaikan. Begitu Mbak Eni. Dan Ruwabineda ini juga mungkin tercermin di dalam negara Indonesia, begitu ya Bapak ya, kebinekaan itu tadi, kebinekaan dan toleransi. Itu. Jadi sekarang yang ada di Kabupaten Malang ya berbeda-beda. Jadi agama di Kabupaten Malang ini yang 6 agama itu semua ada. Ada, betul. Ya, semua ada. Dan ini adalah bineka, ya. Ini adalah Ruwabineda itu. Hampir mirip-mirip Pak namanya. Jadi begitu. Nah, FKUB ini sudah bisa memahami tentang kebinekaan itu. Justru FKUB dengan kebinekaan yang ada di dalam kepengurusan dan kemudian di pangejawantahan di dalam kehidupan umat beragama di lingkungan kita masing-masing tidak ada masalah. Pada intinya adalah tujuannya satu,
untuk menyatukan satu tekad bahwa membangun negara yang kita cintai ini dengan apa yang kita bisa lakukan, ya. Dengan kebinekaan itu akhirnya kita menjadi lebih kuat. Betul. Begitu. Sebenarnya untuk memunculkan rasa kebinekaan dan rasa toleransi ini sangat mudah ya Bapak, apabila ya mungkin hanya seperti ini memang sangat mudah, tapi nyatanya ini sungguh PR yang luar biasa bagi kita masyarakat. Tapi itu memang bukan pekerjaan yang mudah. Betul, ya. Bapak. Jadi ini memerlukan satu kebersamaan, memerlukan satu sinergi di antara yang satu dengan yang lain. Betul. Karena di dalam FKUB sendiri, ya terus terang saja, jadi kita kan punya tujuan. Pertama adalah untuk merekomendasi rumah ibadah, kemudian untuk pemberdayaan umat beragama, kemudian ada lagi untuk menguatkan kerukunan umat beragama. Nah, ini kan tugasnya sebetulnya kan tidak ringan. Tetapi kalau ini dilakukan bersama-sama, tentunya diawali dari dalam sendiri lebih dulu begitu. Artinya diawali dari tubuh kita sendiri, dari tubuh atau dari jiwa pengurus kita masing-masing lebih dulu. Jadi diawali dari sana. Kalau kita sudah merasa bahwa ini sebagai dasar yang kuat, begitu juga di antara sahabat-sahabat pengurus FKUB semuanya sudah bisa memahami tentang itu, baru kita kemudian memberikan sosialisasi, memberikan satu pemahaman, kita memberikan satu dialog-dialog, baik itu kepada generasi muda, kaum ibu-ibu, dan hal-hal yang tentunya perlulah untuk bisa lebih memahami bahwa pentingnya untuk kebersamaan dan kebinekaan dan toleransi itu sendiri. Jadi nanti tanggal 26 ini ada FKUB untuk memberikan dialog dengan sahabat-sahabat kita, masyarakat dengan berbagai agama yang ada di Kecamatan Kasembon. Wah, yeah. Itu adalah salah satu upaya dari FKUB bagaimana caranya supaya memunculkan rasa toleransi dan kebinekaan di Kabupaten Malang Raya khususnya begitu. Baik Bapak, terakhir sebelum menutup perjumpaan kita bersama dengan pemirsa Dhamma TV di rumah, Bapak monggo saya berikan waktu untuk memberikan sedikit pesan kepada pemirsa Dhamma TV mengenai tema kita pada episode Manage Your Mind kali ini. Monggo Bapak. Baik, pemirsa Dhamma TV di mana berada. Jadi mohon izin kami atas nama pengurus FKUB Kabupaten Malang, dengan kesempatan ini mohon atau menghimbau kepada semua masyarakat khususnya di Kabupaten Malang untuk terus semangat, untuk terus beraktivitas sesuai dengan kegiatan kita masing-masing. Tetapi jangan lupa tetap kita mengedepankan rasa kerukunan, mengedepankan rasa kegotong royongan, karena hidup rukun, guyub yang didasari dengan rasa toleransi ini akan menambah hidup kita lebih senang, lebih berbahagia, dan pada akhirnya rasa bahagia ini tidak hanya kita rasakan sendiri, tapi bisa dirasakan oleh semua masyarakat, semua teman-teman kita, tidak memandang itu dari agama apa yang ada. Jadi intinya adalah rasa kebersamaan, rasa toleransi ini harus tetap kita kuatkan supaya FKUB Kabupaten Malang bersama dengan pemerintah Kabupaten Malang selalu memberikan satu upaya bagaimana ciptaan kerukunan, toleransi ini bisa tetap kita kuatkan. Terima kasih. Itu yang
perlu kami sampaikan pada pemirsa pada malam hari ini. Dan manakala ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Matur suwun. Baik, terima kasih Bapak Sutomo Adiwijoyo yang sudah bersedia menemani saya di sini untuk berbincang seputar kebinekaan dan toleransi kehidupan beragama. Terima kasih banyak Bapak. Semoga lain waktu bisa berdiskusi kembali begitu. Dan baik pemirsa, semoga apa yang tadi Bapak Sutomo Adiwijoyo sampaikan kepada saya dan kepada Anda di rumah bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya karena kita hidup di negara Indonesia yang menjunjung tinggi kebinekaan dan toleransi. Tentunya hal ini sudah seharusnya kita laksanakan dan sudah seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun dan kapanpun, seperti itu. Dan baik pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda di rumah. Kini tiba waktunya saya bersama narasumber, yaitu Bapak Sutomo Adiwijoyo serta kru Dhamma TV yang bertugas undur dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan kami di acara Manajemen. Kita kembali lagi minggu depan. Dan akhir kata dari saya, terima kasih. Jangan lupa tetap saksikan Manajemen di Dhamma TV. Akhir kata dari saya, selamat malam dan namo buddhaya.